Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia selalu, salam kedamaian, salam ketenangan yang penuh berkah. Alhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih bisa menikmati kehidupan dunia dengan langkah kaki, diberikan kesehatan, berkumpul dengan keluarga tercinta, dan masih bisa makan dan minum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas junjungan Nabiullah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman dan sahabatku dimanapun engkau berada, kehidupan dunia ini hanya sebentar. Entah apa yang kita mau banggakan, apa yang kita kejar di dunia ini, sedangkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan namanya kematian. Dan herannya di akhir zaman ini manusia mengetahui tentang kematian. Manusia mengetahui dengan seorang yang wafat, tetapi tidak serius hingga tergila dengan mengejar kehidupan dunianya, hanya menunggu atau menanti dari kata yang keluar setiap manusia, yaitu pujian semata. Kita terlahir di dunia ini dengan telanjang. Kita terlahir di dunia ini dengan tak membawa apa-apa. Sedikit mendalami, menjiwai dalam kehidupan dunia ini. Dan kita pun kembali dengan keadaan telanjang. Jika seorang lelaki dikafani dengan 3 lembar kain kafan warna putih, dan seorang perempuan dikafani dengan 5 lembar kain yang berwarna putih, dan dia tak membawa apa-apa. Harta benda yang dahulu kita kejar, kita banggakan, tahta, jabatan, semua ditinggalkan. Tak ada yang kita bawa menghadap Sang Ilahi. Dahulu kita menganggap diri kita hebat, jago, benar, gagah, kaya, dan lain-lain. Semua akan ditinggalkan. Kegagahan dan kecantikan itu hanya berakhir beberapa bulan kemudian dihilang lahat dengan dimakan cacing tanah. Dinikmati oleh hewan-hewan yang hidup di dunia ini. Oleh karena itu, teman sahabatku, mari kita saling mengingatkan tentang kematian. Mari kita mengingatkan tentang apa yang kita banggakan di kehidupan dunia ini. Di dalam surat Al-Baqarah, Tuhan memberikan keujian dengan kekurangan makanan dan lain-lain. Mengapa kita tak pernah menyadari? Diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan main. Engkau merongrong, mengeluh, hingga membuat status dengan keluhan-keluhan. Mari kita dalami dan resapi, berapa banyak dahulu kali yang kita lewati, beban masalah yang telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkata bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah. Pintar mengeluarkan kata statement bahwa ada Allah, pintar melaksanakan ibadahmu, tetapi kau tidak pernah memahami secara dalammu bahwa Allah itu tidak terlihat, tapi Allah itu terasa dalam kehidupan setiap denyut nadi langkah kaki kita. Tak ada salahnya kita saling mengingatkan. Di saat kita sholat, mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan, dan kepadamu kami berserah ya Rabbku. Dalam surah Al-Fatihah, kita 4 kali mengeluarkan kata memuji kepada Allah, dan 3 kali meminta dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dari hikmahnya semua ini? Teman dan sahabatku dimanapun engkau berada di saat ini, selalu kita menjiwai saja
Kita terlahir, sekali saya mengatakan, kita terlahir dalam kehidupan dunia ini dengan telanjang, berlumuran darah, keluar dari rahim seorang perempuan atau seorang ibu. Kita tak membawa apa-apa. Setelah kita kembali menghadap Sang Ilahi, kita kembali pun dengan keadaan telanjang. Kita pun kembali dengan dimandikan sama di waktu kita lahir. Setelah engkau besar, setelah engkau bagaimana, engkau selalu membanggakan dirimu dengan harta benda jabatan yang engkau miliki. Entah ada apa dan mengapa. Oleh karena itu, mari mempelajari agama, mari mendalami agama, dan mari mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabiullah Rasulullah SAW. Sesungguhnya jika kita belajar agama hingga ke dalam seluk-beluk, yakin dan percaya, kehidupan ini engkau bisa bahagia, kehidupan ini engkau bisa tenang, kehidupan ini engkau bisa menikmati bahwa dunia ini hanya sementara. Dunia ini tempat kita untuk mengumpulkan amal ibadah atau mengumpulkan dosa tanpa kita sadari, mau dalam bentuk karakter, perilaku, lisan, dan lain-lain. Oleh karena itu, teman sahabatku, kata orang, wajah aja bisa dimuka. Mengapa karakter dan perilaku kita tidak bisa diubah? Mari saling menggenggam tangan. Semoga kita kembali ke Sang Ilahi dengan satu kata, husnul khatimah. Kita berjalan, kita mengejar dunia. Bagaimana rasanya jika kita berjalan mengejar dunia, tiba-tiba dimanapun kita berada, malaikat maut berada di samping kita dan berada, hai fulan bin fulan, saatnya engkau kembali. Lantas, mana harta benda yang kita kejar? Mana kesombongan yang kita banggakan selama ini? Mana kehebatan selama ini? Kullu nafsin sa'iqatul maut. Selalu saya mengeluarkan statement dan kata-kata untuk mengamalkan. Kata Jibril, cintai, sayangi, kejarlah apa yang kau inginkan selama engkau masih bernafas. Tetapi ingat, semua akan dipisahkan dan semua akan menjadi pertanggungjawaban di kemudian hari. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, teman dan sahabatku yang saya sayangi, yang saya cintai, saya berbicara bukan karena saya orang bersih. Justru saya berbicara untuk saling mengingatkan, karena saya orang yang pendosa. Saya orang zalim dahulu kala. Tapi syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian cobaan yang menjadikan sebagai sandaran, menjadikan sebagai kunci, mendapatkan suatu hidayah untuk kembali ke Sang Ilahi, memperdalam agama, memperbaiki akhlak, istiqomah, tawadu, syukur, dan lain-lain. Tapi di akhir zaman ini, nauzubillah min dzalik, ada pula beberapa manusia dibantu, diberikan hasil keringat kita dahulu kala. Setelah dia berhasil kembali kehidupannya begitu normal hingga melampaui batas dengan orang yang dibantu itu, dia sudah melupakan. Justru apa yang terjadi? Justru dia mengeluarkan hinaan, fitnaan, kezaliman, dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik wa nauzubillah min dzalik. Mengapa sebagian besar di akhir dunia ini lebih orang banyak mengeluarkan satu atau statement, lebih baik memberi makan seekor binatang dibandingkan seorang manusia. Seekor binatang kau berikan makanan, tak akan pernah melupa kebaikan. Tapi seorang manusia yang kau berikan kebaikan, kenyamanan, membantu dia akan berubah di saat engkau punya beban masalah saja. Karena di akhir zaman ini begitu banyak orang memanfaatkan kehidupan seseorang tanpa kita sadari. Berhati-hatilah dalam bentuk bantu-membantu, berhati-hatilah dalam bentuk saling tolong-menolong. Bukan kita tidak mau, tetapi begitu banyak pelajaran yang kita dapat dahulu kala, justru bantuan kita, keikhlasan kita menjadikan malapetaka buat kita dan keturunan kita. Sehat selalu, selama kita pada salam bahagia. Setiap hembusan dari nadimu, ingatlah Allah dan ingat Rasulullah. Dialah yang memberikan kita syafaat jika kita diridhoi. Selama kita bersama,
Salam dari Mama Kota. Wabillahi taufik wal hidayah.